Nah, Ustadz, Ya. sobat muslim banyak yang gak sabar nih, Ustadz. Mengetahui lebih dalam muhasabah dan apa muhasabah dan tahun baru, Ustadz. Silakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sobat syar'id yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah ya. Apa yang mesti kita kemudian yang sebaiknya lakukan untuk masuk ke dalam tahun yang baru? Ya, sebagaimana biasanya ketika kita masuk ke sesuatu yang baru, kita perlu yang namanya spirit yang baru, semangat yang baru, motivasi kalau perlu yang baru. Segala sesuatu yang kemudian bisa menambah energi kita dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, karenanya perlulah kita dalam menghadapi sesuatu yang baru ini, kita membuat sebuah evaluasi atau muhasabah. Ya, sudah sampai sejauh manakah kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, achievement yang dulu nih kan ada resolusi katanya ya gitu ya, resolusi tahun kemarin tuh seperti apa gitu ya, sudahkah kita achieve, sudahkah kita mencapainya, goals-goalsnya, apakah ada yang kemudian belum dan lain-lain. Nah ini kita kemudian baiknya kita hisap, kita hitung ya, agar supaya kita itu bisa mengukur apa yang bisa kita lakukan untuk esok nanti atau di tahun yang baru gitu. Nah karenanya ada sebuah ayat tadi yang benar-benar visioner ya, tadi disebutkan dalam surah Al-Hasyr ya, dalam ayat 18 itu ya ayyuhalladzina amanu, ini ditekankan, hei orang-orang yang beriman kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Hendaknya setiap jiwa, jadi setiap jiwa tuh semua masing-masing mempersiapkan dirinya untuk godan. Godan itu apa sih? Hari esok. Esok itu kapan? Esok ini dalam konteks dipahami oleh para ulama, esok itu besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, dan visinya sampai akhirat kelak. Nah ini yang menariknya. Apa coba? Dinyatakan kalau orang yang cerdas itu orang yang avant-garde, orang yang punya visi jauh ke depan. Makanya di dalam pemahaman ilmu-ilmu barat, orang-orang yang avant-garde itu para penemu yang kemudian bisa berpikir 100 tahun lagi seperti apa, 200 tahun lagi seperti apa, penemu-penemu yang penemuannya itu bermanfaat sampai ke ratusan tahun kemudian. Betul nggak? Nah, kita orang-orang muslim oleh Allah telah diarahkan, telah dituntun agar supaya menjadi orang yang visioner, avant-garde, bahkan melebihi mereka. Kita berpikir bukan hanya 1 abad, 2 abad ke depan. Godan kita tadi di garis bawahi bukan hanya besok, bukan hanya 10 tahun ke depan, bukan hanya 10 abad ke depan, tetapi kita berpikir hari esok, yaumil akhir atau di akhirat kelak. Coba bayangkan. Jadi betapa kita itu sebetulnya merencanakan sesuatu yang dunia hasanah, akhiratnya juga hasanah. Apa ada yang lebih visioner dari itu semuanya? Tidak ada. Nah karenanya kita di dalam bermuhasabah ini penting sekali bagaimana kita melihat muhasabah ini adalah sebuah langkah pertama masuk ke dalam pertobatan. Ya dong, tentu dong. Kenapa? Karena kita mesti memahami ya, ila ja'a nasrullahi wal fath, ya, bahwa bagaimana kemudian meminta Allah, memohon agar supaya langit terbuka dan turun pertolongan Allah. Ya. Dengan ini semuanya di ayat yang terakhir disebutkan apa? Wastagfir. Apa? Kita itu harus istighfar. Ya. Kemudian apa? Bihamdi rabbika wastagfir, itu jadi kita pertama alhamdulillah segala puji bagi Allah, tetapi juga kemudian kita sucikan Allah, tapi kemudian juga kita beristighfar terhadap apa-apa yang kita lakukan. Makanya muhasabah menjadi salah satu bentuk apa? Pertobatan. Ya, muhasabah menjadi salah satu bentuk bagaimana perencanaan yang besar. Muhasabah sebagaimana salah satu bentuk juga yang kita pahami, jangan-jangan apa yang kita dapatkan ini sesuatu dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Ketika Allah tidak ridho tetapi kita mendapatkan kenikmatan ini, jangan-jangan istidraj. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Nah makanya kita harus bermuhasabah, kita harus hitung. Apakah ini kita dapatkan sesuatu ini dengan cara yang halalan, thayyiban? Kan begitu kan? Bagaimana kemudian kita lihat, bagaimana kita mengambilnya, bagaimana kita memanfaatkannya.
termasukkah kita orang-orang yang bersyukur? Jadi kita tadi taubatnya ada, perhitungan hisabnya itu bagaimana kemudian kita bersyukur atau tidak begitu. Agar supaya tadi bagaimana membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah. Nah, disinilah intinya yang namanya muhasabah. Nah, karenanya tadi ketika kita masuk ke menjelang awal tahun atau akhir tahun ini, ya menghabiskan akhir tahun dan masuk ke awal tahun, buatlah resolusi yang membuat kita itu lebih bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Karenanya, sudahkah kita bermanfaat bagi orang-orang banyak? Nah, inilah sebuah pertanyaan, gitu. Achievementnya itu bagaimana kita membuat manfaat bagi orang-orang yang banyak. Achievementnya bagaimana kemudian kita mukhlisin lahuddin. Artinya apa? Artinya memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kalau konteksnya sudah masuk ke dalam bagaimana kita mukhlis, tentu kita ingin meningkatkannya lagi kepada muttaqin. Nah, makanya kalau saya ingin mengajak antum semuanya dari tadi orang muslim, tingkatkan menjadi orang yang mukmin. Jadi bukan hanya sekedar menyatakan diri identitas sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, tetapi juga yang meyakini, mukmin. Yang kemudian dari sini semuanya diangkat lagi menjadi muhsin, orang yang ihsan. Orang yang ahsan, yang ihsan itu adalah orang yang kalau melakukan sesuatu, dia merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Coba bayangkan kalau kita melakukan sesuatu, segala sesuatunya merasa selalu dilihat. Ada kontrol di dalam diri kita. Kemudian dari sini semua mukhlis. Di mana kita mengikhlaskan, memurnikan. Ikhlas itu artinya murni. Memurnikan semua perintah-perintah Allah. Memang betul-betul kita ini ingin menjalankan perintah Allah. Salat-salat kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Semuanya itu karena apa? Karena kita ingin membuat bahwa diri kita bermanfaat agar supaya Allah itu ridho terhadap kita. Jauh dari ria, jauh dari sum'ah, jauh dari ujub dan lain-lain. Itu orang-orang yang ikhlas itu yang seperti itu. Ya, nah kemudian di atas ini semuanya resolusinya apa? Muttaqin. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Wah, kalau udah masuk ke dalam ketakwaan, inilah yang kemudian menjadi intinya. Ya, coba lihat. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kita bertakwa, segala sesuatu yang sulit, ya, apapun kesulitan kita akan Allah berikan jalan keluar. Dan mengenai masalah rizki, Allah akan beri yang namanya rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Nah, karenanya betapa inginnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin tadi, yang bertakwa, yang menurut Rasulullah SAW orang muttaqin itu ketika dia berjalan, ya, dia seakan-akan berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Coba antum bayangkan bagaimana kalau kita berjalan di atas jalan yang penuh duri. Tentu kita berjalan hati-hati sekali. Memilah-milih jalan yang kemudian kita tidak tertusuk durinya. Ya kan? Nah, karenanya itulah orang yang bertakwa. Nah, di dalam resolusi itu bagaimana kita insya Allah kita masuk ke dalam muhasabah. Kapan? Jangan cuma hanya muhasabahnya di akhir tahun saja, tetapi kita harus bikin perencanaan. Gini ya, sebetulnya muhasabah atau menghisap diri kita sendiri, membuat perhitungan dari diri kita sendiri, kita harus lakukan kalau metode cara sholat itu menarik sekali. Dari subuh ke zuhur, ini sebetulnya kita sudah harus bermuhasabah. Dari subuh ke zuhur loh. Subuh kita sholat dan kemudian kita merencanakan, ya Allah saya mau melakukan kebaikan-kebaikan dari subuh ini atau sepanjang hari ini. Kemudian dari subuh ke zuhur, kemudian kita lihat apa yang sudah kita lakukan yang kira-kira Allah tidak ridho. Yang kira-kira membuat kesal teman-teman kita, membuat kesal keluarga kita, membuat segala sesuatu bahkan ada dosa yang kita lakukan. Auzubillahi min dzalik. Di sini di zuhur kita bermuhasabah. Ya Rob, ketika tiba-tiba ada sesuatu yang kita lakukan salah, gugurkanlah di zuhur ini. Jangan tunggu nanti. Di zuhur ini pun gugurkanlah. Memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar, atau kalau kita melakukan kesalahan kepada teman-teman, gugurkan dengan cara meminta maaf atau menebus kesalahannya. Nah ini, dari zuhur ke asar sama. Bagaimana kita berhitung agar supaya kita ini bersih di asar ini. Dari asar ke maghrib, sama. Kemudian dari maghrib ke isya, begitu seterusnya, setiap hari. Karenanya untuk orang-orang yang khusyuk, ini orang yang khusyuk nih ya. Ini antum orang khusyuk bukan ya? Coba lihat.
Untuk orang-orang yang khusyuk, metode sholat yang namanya muhasabah dalam sholat ini kurang. Diisilah dari subuh ke zuhur, di tengah-tengahnya diambillah duha. Nah, dari isya ke subuh diambillah tengah-tengahnya qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, karenanya coba bayangkan metode muhasabah setiap harinya. Bagaimana ketika seseorang melakukan ini semuanya, terjagalah hatinya. Kolbunya akan menjadi kolbun salim, ya, hati yang selamat, yang selalu terjaga. Karena apa? Karena setiap ada kotoran sedikit pun, setitik kotoran, dia akan kemudian hapus, dia akan bersihkan. Nah, ini orang-orang yang qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasholla. Ya, qad aflaha man tazakka itu artinya beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, tazakka. Ini tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Beruntung orang-orang yang setiap saat membersihkan jiwa. Dengan cara seperti apa? Wa zakara isma rabbih fasholla. Zakaro itu zikir. Artinya zikir itu mengingat. Artinya menghadirkan Allah. Jadi mengingat itu kan konsepnya adalah menghadirkan. Jadi beruntung orang-orang yang kemudian membersihkan jiwanya. Seperti apa membersihkan jiwa itu? Yang setiap saatnya wa zakara isma rabbih fasholla. Yang setiap saatnya itu menghadirkan Allah, mengingat Allah. Dan kemudian dia fasholla itu, sholat itu intinya doa. Nah, coba kalau antum ya, mulai tahun depan ini, ya kita mulai dari sekarang, setiap saat hadirkan Allah. Dari menghadirkan Allah muncul itu kalimat-kalimat thayyibah. Tentu. Coba ketika nyetir ada orang pepet kita atau spion mobil ketabrak dan lain-lain, tiba-tiba kemudian kita bilang astagfirullahaladzim, innalillahi, kan begitu. Allahu akbar. Artinya apa? Ini kalimat thayyibah yang insya Allah akan connect kita. Langsung ingat Allah dan kemudian munculnya doa. Ya Allah, jauhkan saya dari segala macam mara bahaya, bala bencana, kezaliman dan lain-lain. Kita melihat pemandangan, Masya Allah. Kita keluar puji-pujian terhadap Allah. Semua segala sesuatunya kita hadirkan Allah. Dengan ini semuanya tentu hati akan lebih terjaga. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan inilah yang kita inginkan. Ketenangan jiwa. Agar supaya apa? Agar muncullah jiwa-jiwa yang kalau Allah mutmainnah. Ya Tuhan nafsu mutmainnah. Nah itu kan. Inilah orang-orang yang mutmainnah ini. Yang Allah RJI. Ya Allah bilang kembali. Rujuk itu kembali. RJI. Ayo kembali. Kepada apa? Kepada radiyatan mardilah. Kepada orang-orang yang kemudian masuk sesuai sama dengan hamba-hambaku yang lainnya dan kemudian masuklah ke dalam surga aku, kata Allah ya di dalam surah Al-Fajr. Nah, alhamdulillah semoga muhasabah kita mengantarkan kita ya menjadi menjadi ladang-ladang amal kita, kunci kendaraan kita menuju surganya Allah. Nah, itulah insyaallah. Selamat bermuhasabah dan insyaallah semoga muhasabahnya menjadi amal ibadah dan ini menjadi kunci kendaraan kita semua menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.